Hiduplah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jangan takut anakku, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Engkau akan mampu melewati bersama dengan aku, karena akulah roti kehidupan. Akulah anggur kehidupan. Barang siapa datang kepadaku dan meminta roti, aku akan memberi dia hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, aku berikan kelegaan. Barang siapa yang datang kepadaku, aku beri kekuatan. Barang siapa yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, aku berikan dia kenyang dengan kebenaran. Kau akan mampu bertahan dalam situasi apapun jikalau engkau di dalam Tuhan Allah. Ya Rabba takkan nama syikir Rabba. Dengarkan, aku hari ini mau berbicara. Aku mau berbicara panjang. Aku mau engkau telingamu mendengar. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka jiwamu, buka rohmu, supaya engkau menerima kasih karunia di pagi hari ini. Aku akan berfirman lewat kebenaranku. Aku mengatakan, jangan takut. Artinya, engkau ada dalam naungan Allah yang maha tinggi. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan kau gelisah, jangan gelisah, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan khawatir. Bahkan rambut di kepalamu pun sesungguhnya aku tahu saat dia jatuh, saat dia rontok, saat dia tidak ada lagi di kepalamu. Sungguh aku mengerti dan sungguh aku tahu bahwa sesungguhnya engkau adalah pilihanku. Sesungguhnya engkau adalah yang kupanggil dan kupilih dan kutetapkan untuk menerima kerajaanku, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari masuk dalam ruang maha kudusku hari demi hari, supaya engkau menikmati lebih lagi hikmat daripada Tuhan, lebih dari pengetahuan daripada Tuhan, pengetahuan kebenaran, pengetahuan tentang keadilan, pengetahuan tentang mujizat, pengetahuan tentang hati Bapakmu, pengetahuan tentang isi daripada kerajaan yang akan datang, yang sekarang dan akan datang, yaitu kerajaan 1000 tahun, karena waktunya sudah semakin dekat. Dengarkan ini baik-baik anakku, dengarkan ini, siarkan kabar ini, katakan kepada mereka, jangan lagi engkau tenggelam dalam kesenanganmu, jangan lagi engkau maru akan dunia ini, janganlah engkau lagi mengumpulkan harta di dunia ini, karena sebentar lagi itu akan ludes semua, itu akan lenyap dengan sendirinya. Karena apa? Engkau akan dipermuliakan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Engkau tidak perlu membawa apa-apa. Engkau tidak perlu membawa apa-apa. Karena di sana Tuhan sudah sediakan. Artinya pembaharuan, hati yang baru, sukacita yang baru, kekayaan yang baru, kerajaan yang baru yang Tuhan sediakan bagimu. Yang akan digoncangkan dunia ini dengan caranya, akan digoncangkan dunia ini dengan kekuatannya. Karena apa? Mereka semakin luar biasa. Mereka semakin menunjukkan dirinya, menyatakan kami adalah orang yang mampu menyelamatkan dunia ini. Kami adalah orang yang mampu membuat dunia ini jauh lebih nyaman. Fasilitas kami sediakan, makanan kami sediakan, makanan yang dibuat dengan cara mereka. Engkau tahukah makanan itu akan menjadi merusak tubuhmu, bahkan minuman itu akan merusak tubuhmu. Mereka mau menciptakan anggur yang baru seperti yang mereka mau. Anggur bukan dari Allah, supaya mereka meminum anggur itu. Disitulah mereka bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan mereka. Mereka mau melakukan sesuatu wadah yang satu. Di situ mereka akan bersatu, seakan-akan tidak ada lagi perbedaan. Padahal Tuhan ciptakan manusia itu berbeda supaya mereka semakin disempurnakan Tuhan dalam perbedaan itu. Tapi mereka ingin membuat satu. Inilah yang mereka ciptakan. Ini
Inilah mereka yang buat. Maka oleh karena itu, jangan takut. Ingatlah, Tuhanmu dan Rajamu menyertaimu. Bahkan mereka sudah membuat suatu wadah. Wadah itulah yang menjadi suatu fokus dunia ini. Mereka akan takut kepada suatu wadah itu. Mereka akan mau diatur oleh wadah itu. Wadah itu organisasi, anakku. Organisasi yang di dalamnya mereka sudah mengatur suatu potensi untuk menghakimi dunia ini. Untuk mengatur dunia ini. Untuk mereka menyempurnakan dunia ini. Kenapa mereka masuk untuk juga menghakimi? Karena orang yang tidak mau bersatu dengan mereka, itulah hakim mereka. Orang yang tidak mau diatur, mereka menjadi hakim mereka. Orang yang tidak masuk di dalam wadah, di situ mereka menjadi hakim. Di situ mereka menjadi keadilan bagi dunia ini. Tapi ingatlah, ada pemimpin satu sudah makin tua dia juga masuk dalam golongan itu. Dia sudah mengatakan bahwa ya nggak apa-apa, kita harus menghargai orang yang dulunya hidupnya mungkin tidak seperti itu. Tuhan ciptakan manusia itu sempurna adanya. Itu firman Allah. Dan aku berkata, aku menciptakan manusia itu sempurna. Bukan manusia jadi-jadian, tetapi aku menciptakan manusia itu sempurna. Seturut dan segambar denganku. Bukan berarti engkau mengubah dirimu, identitasmu. Dunia sekarang melakukan begitu. Mereka mengubah identitas mereka. Kalau orang tidak suka, gua pergi ke sana. Di situ gua merasa aman. Di situ gua, di negara lain gua dihargai. Di negara lain gua bisa menikmati, enjoy. Kelamin gua rubah. Tubuh gua rubah. Dunia menghargai itu. Itulah dosa yang Tuhan tidak mau. Lihat waktu Sodom dan Gomora. Sekarang apa yang terjadi? Anak dengan orang tua dengan anak sudah melakukan hubungan, membunuh, mengkhianati, berkawinan, tidak lagi menjadi kudus dan suci. Karena apa? Sudah menikmati dunia ini. Karena apa? Dihargai. Nggak apa-apa, itu hak mereka. Itu adalah kebebasan. Tapi kebebasan itu sudah melanggar aturan daripada Tuhan. Kebebasanmu adalah membuat engkau jatuh di dalam dosa, membuat engkau masuk dalam jurang maut itu. Apa yang engkau dapatkan dari hak kebebasanmu itu? Engkau junjung itu. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Seakan-akan mereka terselamatkan. Oh, diriku seperti ini. Aku dihargai oleh mereka. Hak apa? Hak asasi manusia apa yang kau miliki? Hak asasi manusia adalah penghormatan daripada Tuhan. Penghargaan daripada Tuhan. Seperti apa kau diciptakan Tuhan, berarti Tuhan bertanggung jawab atas itu. Engkau bisa berubah karena situasi hidupmu, situasi keadaanmu, di mana engkau berada, lingkungan. Maka Tuhan berkata, kelakuan yang baik bisa rusak dengan lingkungan. Maka engkau keluarlah dari situ, supaya engkau masuk dalam ruang maha kudusnya Allah. Di situ dia akan bisa mengubah hidupmu. Oh enggak, udah dari dulu. Tuhan mengatakan, aku berfirman, aku menciptakan engkau segambar dan serupa dengan Allah. Berarti Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Seperti Tuhan. Karena apa? Manusia itu adalah bagian dari cermin Allah. Tidak mungkin aku menciptakan manusia dua kepribadian. Tapi bagaimana manusia itu hidup di dalam anugerah Tuhan. Engkau yang membuat dirimu seakan-akan engkau sudah dihargain orang. Memang dihargain, tapi Tuhan jijik dengan perilakumu. Inilah yang dirangkul oleh mereka. Sehingga dunia mendeklarasikan itu perlu dihargai. Kita berikan hak-hak mereka. Kita harus memberikan mereka perlindungan. Bangsa orang yang menerima, bangsa-bangsa yang menerima begitu, bangsa yang terkutuk. Semakin lama mereka akan semakin moral itu sudah tidak ada. Yaitu karakter daripada Allah pencipta mereka tidak ada lagi dalam hidup mereka. Sehingga mereka memuja, aku tidak perlu Tuhan. Karena aku sudah dipimpin dia masuk dalam
kerajaannya. Kau masuk dalam perangkap iblis. Kau masuk dalam perangkap dunia kegelapan. Tapi binasa tubuhmu. Binasa rohmu. Apa yang kau miliki? Kelak engkau mati, Tuhan bilang, enyahlah engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Tuhan tidak berkenan. Allah Roh Kudus tidak berkenan. Mereka sudah membuat satu alat. Dulu udah pernah saya katakan. Alat inilah untuk mempersatukan segala sesuatu. Identitasmu. Padahal engkau mempunyai identitas kerajaan surga. Orang yang percaya kepada Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan. Dimeteraikan dengan darahnya. Bahwa engkau milik kerajaan surga. Bahwa engkau adalah kepunyaan daripada yang mencipta engkau, yaitu Yesus Kristus. Sungguh memang Tuhan memberikan. Dan aku memberikan hak kebebasan itu dengan kemerdekaan bagimu. Tapi bukan kemerdekaan yang sempurna daripada Tuhan. Kau melanggar kemerdekaan yang diberikan Tuhan, kau berikan dirimu dijamah oleh si iblis. Pemikiran orang sekarang sudah sangat liberal. Pemikiran orang sekarang sudah bebas. Gak perlu Tuhan. Gak perlu keselamatan. Orang di sana dijamin keselamatan. Selagi di dunia ini kau diberikan apa? Keinginan-keinginan duniawi. Padahal sesungguhnya saat penciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, engkau bukan datang dari daging, tapi kau datang dari roh. Kau bukan diciptakan dari daging, tapi diciptakan dari roh Allah sendiri. Kau bukan diciptakan dari bumi, tapi dari Allah. Sehingga Tuhan mengatakan, aku menaruh rohku pada ibu yang mengandung. Kalau Allah tidak meniupkan, kepada suami istri tidak meniupkan napas kehidupan, apakah jadi manusia itu? Berarti di situ peran Allah sendiri, perbuatan Allah sendiri untuk menjadikan engkau segambar dan serupa. Tujuannya apalah? Mempermuliakan raja di atas segala raja. Sekarang dunia dengan penuh kebebasannya. Datanglah yang mempunyai kekayaan, mempunyai pengetahuan. Dunia harus kita buat seperti ini. Dunia sudah terlalu banyak, terlalu susah dikontrol. Caranya bagaimana? Mereka bermufakat, mereka bersama, mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan dengan kekayaan, mengumpulkan dengan pengetahuan. Bagaimana caranya? Dunia ini terlalu banyak, populasi dunia ini terlalu banyak. Ayo kita ciptakan identitas dunia ini. Kamilah yang membuat identitas itu, kata mereka. Hadirlah mereka. Karena apa? Mereka yang memberikan dana, mereka banyak duit. Dari mana duit itu? Tadinya mereka adalah orang, memang ada yang sebagian dari mereka itu adalah penolak dan tidak percaya kepada Yesus Juru Selamat. Dianggap Yesus itu bukanlah merupakan Tuhan, karena tidak ada yang mereka nikmati, yang mereka lihat dalam kemanusiaan Yesus saat itu. Mereka ciptakan, mereka buat supaya mereka bisa dipercaya. Mereka mengumpulkan kekayaan dunia ini dengan cara mereka. Terus mereka berdagang. Terus mereka masuk dalam wadah itu. Oke, saya bantu. Kami hadir. Dari segi dana kami siap. Tapi kami mau begini. Kami mau seperti ini. Sekali bersuara mereka, organisasi ini. Harus begini. Apa yang nggak bisa? Teknologi canggih dengan pengetahuan mereka. Alat mereka yang canggih bisa mereka bukan lagi berperang tembak-tembakan. Ditiup aja bisa hancur dunia. Mereka punya kekuatan. Bagi bangsa yang tidak mau ikut sama mereka, dihancurkan diam-diam. Supaya apa? Supaya satu, semuanya harus tunduk. Bagi yang membangkang, bangsa-bangsa yang membangkang, ingat, mereka sudah dijaring. You punya utang, aku yang bayar. Ku kasih kau lebih. Ini dana, lakukan. Adakah bangsa yang tidak punya utang? Mereka diusahakan supaya makmur.
dikasih pinjaman, dikasih uang lebih. Nih, buatlah satu identitas di situ. Berapa yang kau perlukan? Ini dana. Mereka masuk dari situ. Dengan perjanjian engkau harus begini, engkau harus begini. Kau bangsamu harus buat identitasmu. New order itu akan semakin terjadi. Mereka akan menyatakan dirinya. Bahkan lebih terang-terangan langit nanti. Mereka semakin menyatakan, kamilah penguasa dunia. Kau butuh duit. Kau butuh modal. Kau butuh bangsamu dipulihkan. Kami siap membantu. Berapa yang kau perlukan? Tapi itulah mengikat dunia ini. Mengikat bangsa-bangsa dengan modal yang mereka mau. Bisa itu menghancurkan dunia ini. Lihat, di mana ada lagi yang tidak bebas. Bangsa yang menutupi auratnya selama ini juga udah diberi kebebasan. Perang akan terjadi, anakku. Maka aku akan mengumpulkan gandum-gandum kepada anak-anakku untuk persiapan. Kalau terjadi perang itu berdampak ke seluruh dunia. Maka seperti yang kukatakan, beli tanah, bertanam kau di sana. Buah-buahan yang tidak perlu mempergunakan mesin. Menanam padi, darat, singkong, ubi. Kalau alat itu sudah hancur, dihancurkan oleh Tuhan, terjadilah seperti yang di Wahyu firman-Ku. Mereka tidak bisa membeli dan menjual lagi. Jika mereka menjual, tidak ada yang membeli karena nggak ada duit. Alat udah dipakai mereka dengan cara mereka. Di pasaran, bagaimana? Ini lagi digodok mereka. Ini lagi diproses mereka. Bagaimana pasar-pasar kecil bisa dipakai mereka dengan alat itu. Nggak perlu kau bawa duit. Maka waktu itu saya katakan, beli brankas, taruh uang di situ. Karena apa? Alat itu bisa hancur dengan perang itu, anakku. Dulu belum ku kasih tahu itu. Kalau alat itu hancur karena perang, emang kamu bisa gesek duitnya? Nggak bisa. Bisa kamu transfer? Nggak bisa. Kembali uang cash. Maka bangsa yang mau terikat dan tidak diberikan lagi uang cash. Kalau alat itu sudah hancur, karena mereka kan hanya alat satu orang itu nih sekarang. Kalau yang ditanam di laut itu, dari bangsa ke bangsa kan nggak pakai darat alat mereka. Kalau si pemusnah itu sudah menghancurkan, di dasar laut itu pun hancur alatnya. Bangsa-bangsa yang terdampak bisa apa? Inilah nanti menjadi satu kehancuran suatu bangsa demi bangsa. Kerajaan demi kerajaan akan hancur. Mereka menahan diri untuk sekarang, untuk satu bangsa ini yang lagi perang. Ini awalnya. Dulu saya sudah katakan ada bangsa akan berperang. Ini awalnya. Karena hati mereka masih keras. Gak mau berdamai satu dengan yang lain. Memang itu caranya. Baru muncullah yang ku bilang. Yang saya bilang, yang aku firmankan kepadamu. Beberapa tahun yang lalu muncullah di sini. Yang menjadi pemenang nanti. Pemerintah yang benar. Muncullah, aku kirimlah. Di benua Asia, benua Eropa, para tentara surgawi. Sekalipun kecanggihan mereka dengan tiup udara itu terjadi, bisa hancur satu bangsa. Tapi kalau tentara surga ada di situ, ingat, seperti bangsa Israel dengan bangsa Mesir, Firaun, ketakutan bangsa Israel karena datang bangsa Mesir mengejar mereka. Sambil ketakutan berlari bersungut-sungut, Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu, belah laut itu. Itu akan terjadi kembali. Bangsa pilihan Tuhan sekarang sudah dipilih bangsa itu. Tetapi orang yang hidup benar di dalam Tuhan, yang tetap hidup setia kepada Tuhan, mereka lah bangsa-bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Mereka lah bagian dari Israel yang menerima janji itu, yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Bukan bangsa Israel lagi. Bagian dari yang sudah mengerjakan proyeknya mereka ini adalah orang-orang Israel
yang terpandang, yang pendidikannya hebat, yang sangat-sangat banyak duitnya kok. Tuhan sudah mengelilingi. Kan seperti Tuhan mengatakan di firman-Nya, aku berjalan-jalan melihat bangsa Israel, Mesir itu, kulihat bangsa pilihanku itu diperbudak. Tuhan lagi menata, Tuhan lagi meletakkan kaki dianya di setiap negara. Dari Eropa menolak kaki dian itu, yaitu kuasa Tuhan. Bangsa yang terpilih pun menolak, sampai sekarang belum menerima. Sekalipun ada sebagian dari mereka menerima Mesias itu, tapi masih sangat banyak mereka belum mengenal Tuhan. Dari Israel masuk kepada kerajaan Arab masa itu, mereka menolak dan bahkan berbalik. Masuk lagi kepada Eropa, masuk ke Asia. Kaki dian Tuhan akan diletakkan kembali kepada bangsa Israel. Ini sudah dimulai. Maka bersiaplah, engkau tetap setia dalam Tuhan. Panas tidak dingin, dingin tidak panas, engkau akan hancur. Tetapi kalau engkau tetap memiliki roh yang setia kepada Tuhan, percayalah, engkau masuk dalam golongan yang diselamatkan Kristus, masuk dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Kapan itu? Tunggu, mempelaimu itu akan datang. Dia tidak membawa lagi kasih karunia-Nya. Dia tidak membawa lagi kehidupan yang engkau nikmati saat ini. Tapi dia membawa dan akan memisahkan domba-domba dengan kambing-kambingnya, lalang dengan gandum-gandumnya. Penyaringan itu sudah dimulai. Maka gereja Tuhan yang dulu kan terlebih dahulu disaring. Banyak gereja Tuhan sekarang. Gereja Tuhan akan dipisahkan. Gereja Tuhan itu ada di situ pengembalaan, ada di situ jemaat. Ingat, pengembala belum tentu selamat kalau hidupnya tidak benar. Tergantung kehidupanmu yang benar di hadapan Tuhan. Tergantung bagaimana engkau mensiasati hidupmu. Kau mau memisahkan dirimu dari dunia yang panah dan jahat. Kalau tidak begitu kami tidak makan. Padahal saya berfirman, apakah hidupmu untuk makan? Hidupmu bukan untuk makan, tapi hidupmu hidup di dalam roti yang diberikan oleh Tuhan. Tapi engkau tidak percaya. Engkau masih ragu atas penyertaannya dalam hidupmu. Bertolaklah engkau di dasar kebenaran itu. Bertolaklah engkau dan duduklah dan berdirilah di dalam kebenaran itu. Masa Tuhan Allahmu yang memberikan firman itu. Masa Tuhan Allahmu yang berfirman kepadamu tidak menggenapi janjinya. Dia bukan manusia. Yang manusia mengingkari segala janjinya. Tapi kalau Tuhan Allahmu tidak pernah mengingkari. Engkau diproses. Dalam prosesan itu pun ada Dia. Engkau dibentuk dalam pembentukan itu pun ada Dia. Banyak sekarang yang mengatakan, aku tetesan dari Gabriel, Mikael. Banyak sekarang penyesat. Banyak sekarang yang mengatasnamakan, dikasih karunia disalahgunakan. Sehingga dia katakan, kau begini. Padahal dari dirinya. Sekarang akan diuji, ditampi semua. Hidupmu tergantung kepada ketaatanmu. Kalau janji itu pasti digenapi dalam hidupmu kalau engkau taat dan setia. Jangan kembali berfokus kepada janji itu. Tapi bagaimana engkau setia dan taat, janji itu pun akan diberikan kepadamu. Sekarang sudah banyak nih orang berlaku curang berdagang. Mereka tidak hidup benar, berpoya-poya, memuaskan kedangingan mereka. Padahal yang terutama adalah hiduplah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jangan takut anakku, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Engkau akan mampu melewati bersama dengan aku. Karena akulah roti kehidupan. Akulah anggur kehidupan.
Barang siapa datang kepadaku dan meminta roti, aku akan memberi dia hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, aku berikan kelegaan. Barang siapa yang datang kepadaku, aku beri kekuatan. Barang siapa yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, aku berikan dia kenyang dengan kebenaran. Kau akan mampu bertahan dalam situasi apapun jikalau engkau di dalam Tuhan Allahmu. Percayalah bahwa engkau akan ada di dalam Allahmu dan Allahmu ada di dalam engkau. Inilah perkataanku di pagi hari ini. Inilah penegasanku. Inilah ceritaku tentang dunia, tentang Allah yang hidup. Maka jikalau engkau meminum cawan itu, seharusnya engkau sudah dipulihkan, dikuatkan. Orang yang minum dari cawan itu akan memperoleh hidup yang kekal. Kau menganggap cawan itu hanya biasa-biasa saja. Tetapi kalau sesungguhnya engkau mengimani cawan itu, bagian daripada hidupnya Tuhan ada di dalammu. Kasihnya Tuhan berlimpah padamu. Pernahkah engkau ditinggalkan sendirian? Kalau dia berjanji akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini akhir-akhir kesudahan zaman yang dirusak oleh manusia. Akan ada zaman yang baru yang Tuhan sediakan, yaitu kerajaan 1000 tahun. Dipercayakan kepada orang-orang yang benar karena Kristus ada di dalamnya. Diberikan kepada orang-orang yang berkenan masuk dalam ke-1000 tahun itu, dan mereka menikmati kasih karunia Allah. Mereka menikmati Allah yang hidup bersama dengan mereka, Allah yang bergaul dengan mereka, Allah yang menyempurnakan hidup mereka. Karena di dalam 1000 tahun Tuhan sediakan orang yang masuk ke dalamnya, disediakan hidangan-hidangan yang luar biasa. Ajarlah anakmu, didiklah mereka di dalam kasih karunia kebenaran Allah, supaya mereka juga bagian yang dipilih masuk dalam kerajaan Allah. Karena kalau sudah umurmu, ragamu sudah habis, merekalah penerus, pelaku, dan penegak kebenaran. Tentu kebenaran bukan dari dunia, tapi dari kerajaan Allah. Karena masa depan mereka dalam masa 1000 tahun ke depan itu, mereka akan lebih sungguh-sungguh. Mereka bernubuat. Taruna-taruna mereka, anak-anak mereka bisa bernubuat. Firman Allah hidup di dalam hati mereka. Mulut mereka memuji-muji nama Tuhan Allah yang kudus. Hari kedatangan Kristus, setiap hari harusnya engkau nantikan. Kalau kau menantikan hari kedatangannya setiap hari, tiba saatnya dia datang sebagai raja, sebagai hakim. Kau mengenal dia, dan dia pun mengenal engkau. Karena apa? Ciri-cirinya tentang dia engkau tahu. Kau tidak bisa disesatkan oleh dunia ini. Salah satu dari mereka itu nanti yang menjadi penyesat, yang menjadi raja mereka, yang menjadi hakim bagi mereka, yang menyatakan ini. Mereka lagi ciptakan itu. Mereka lagi bangun. Udah dibuat. Tinggal dimunculkan. Orang mereka sudah sepakat kok dipilih. Saat mereka berkumpul sudah sepakat. Inilah nanti sebagai raja bagi kita. Hanya itu yang aku rindukan dari umat-umat pilihanku. Anak-anakku, dengarlah Bapakmu. Datanglah kepadanya. Sehingga dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidupmu. Udah ada beberapa dari bangsamu yang masuk jaringan mereka. Setiap bangsa kok. Kalau tidak begitu, bagaimana mereka masuk ke bangsa itu? Dia harus jaring dulu. Yang dijaring itu adalah orang-orang yang pintar, yang jenius, yang tidak masuk akal mereka tentang kebenaran ini. Karena mereka memberikan yang masuk di akal mereka, yang masuk di pikiran mereka. Kalau di roh mereka tidak masuk. Orang-orang yang hidup di dalam roh, itu rohnya itu sensitif tentang dunia ini.
Artinya seperti Tuhan bilang, peka.